Shalom. Saya mau bertanya, apakah setelah kiamat itu ada dunia baru? Terus yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang dipilih Tuhan? Sedangkan di ayat Alkitab kan dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Terima kasih. Pertanyaan, apakah setelah kiamat ini ada dunia baru? Ya kita rujuk aja dalam kitab Wahyu bagian terakhir itu dikatakan bahwa ada langit dan bumi baru. Ya, jadi Alkitab itu menarik bagaimana Allah menciptakan Eden, ya, dan bersakinah bersemayam di Eden itu, ya, bisa ada relationship dengan manusia hadir di situ. Tapi manusia jatuh dalam dosa, turun. Lalu manusia ini diangkat kembali dengan adanya salib tadi, naik, masuk dalam rancangan Tuhan. Sampai masuk dalam langit baru dan bumi baru. Ya. Tapi jangan tanyakan ke saya, langit bumi baru ini apa, bumi yang baru ini diperbaiki atau apa. Tapi kita banyak mengatakan langit dan bumi baru. Ya. Walaupun bumi ini nanti kiamat itu dihancurkan dengan api. Ya. Tapi Tuhan mau ngomong lagi, begitu hancur dengan api, dihangus, Tuhan bilang ditata kembali kan ya bisa, Tuhan bisa menata. Atau buat galaksi yang baru, yaitu hak kekuasaan Tuhan. Tapi bahasanya dalam Alkitab, Allah menciptakan bumi dan langit baru. Jadi betul ada itu di sana. Lalu pertanyaannya, tadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tentu yang dipilih ini yang memenuhi kualifikasi. Dalam satu contoh saja, Matius pasal 5 ayat 48, you must be perfect. Hendaknya harusnya kamu itu sempurna. Ya, karena memang patronnya Allah itu sempurna. Hendaknya kamu kudus sebab Allah itu kudus. Jadi ada target. Dari terminologi yang digunakan saja. Begitu orang itu percaya pada Yesus maka dikatakan lahir baru. Lahir baru tentu ada gagasan baru lahir baru ini harus meningkat. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3, kamu itu masih manusia duniawi. Kalau ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Manusia duniawi, kamu bertengkar, iri hati. Ini surat ditujukan pada orang Kristen loh ya. Jadi ada Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang bertengkar, iri hati, gak iso rukun, ya, ribut aja. Ini jelas ini diskualifikasi, tidak memenuhi syarat. Ya. Yang masuk adalah manusia rohani berdasarkan 1 Korintus pasal 3 tadi. Nah, menginjak 2 Korintus pasal 11, Paulus mengatakan, aku cemburu sebab aku mempertunangkan kamu dari anak-anak meningkat ke pertunangan. Kalau pertunangan itu anak-anak atau dewasa? Konteks Yahudi ya orang yang sudah dewasa, ya bukan anak-anak. Ya, dipertunangkan. Nah sudah tunang artinya sudah dewasa. Jadi Kristen bukan lagi Kristen tapi dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa dalam mental, dewasa dalam pengajaran. Ini kualifikasi. Ya, nah untuk mencapai kualifikasi ini tidak mudah. Karena Paulus berkata dalam kitab yang sama 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, tinjuku itu tidak sembarangan memukul. Artinya dia punya strategi. Aku lari yang bukan tanpa tujuan, artinya apa? Ada goal. Ya. Dan tadi kutipannya Karen Armstrong sama tadi, semangat tadi, ada goal yang dicapai. Ya. Aku menguasai tubuhku, exercise, melatih, itu artinya lebih tepat itu memaksa, memperkosa tubuh. Ya, jadi kalau ke gereja itu tidak diperkosa tubuh kita orang budal. Ya, mau pro M kayak begini nih, hambatannya banyak. Ya, dakor tuh jam piro biasanya? Aku orang ngerti sih, dakor tuh jadi aku tuh lama-lama nggak ngerti dokar aku itu. Ya, acara apa nih? Coba, nggak gampang. Ya, tidur nyaman, tidur itu. Ya, saya tadi bangun di Beweru, pro M, oh iya.
Aku terus bilang, Andi ini biasa nih nelfon aku, ora nelfon dijemput pora atau omah ngono. Malah tak telepon bojone tak telepon, Andi ora diangkat. Tak pikir pos pengangkatan wong iki. Aku telepon Karel ya telepon. Enek Bro M ada jadi gitu. Ya. Enak tidur. Ya. Tapi ini harus mesti mencoba kalau saya tadi tidur nyaman lalu tak telepon ya Karel. Aku mumet ya, gak teko. Lah orang baru ngeliang-ngeliang itu kan mumet ya. Bisa saja. Tapi harus dipaksa dan itu betul. Jadi kalau Anda bisa datang ke sini ini, ya tapi saya tidak ngerti motifmu teko loh ya. Tapi kalau Anda sudah datang di sini itu sudah luar biasa itu. Ya, gitu loh. Jadi kalau pengangkatan malam ini, Anda ini termasuk terpilih. Pro-M yang lain ketinggalan. Ya. Jadi itu tidak mudah. Ya, melatih itu memang memaksa, diperkosa tubuh ini. Maka kita bilang apa? Roh berkehendak, tubuh lemah. Ya, enak mana? Poso karo mangan? Mangan, makanya kan poso angel. Tubuh ini poso, ya harus dipaksa. Tidur karo doa enak mana? Tidur. Ya, makanya kalau suruh doa semalam suntuh angel eram. Tapi nek ngobrol semalam suntuh. Pergi ke Batu sana ngobrol semalam-malaman betah. Ya, nyewa villa barang bayar. Doa malam itu orang bayar. Ya, kenapa? Tubuh ini memang harus dipaksa. Itu kualifikasinya itu. Lalu kalimat terakhir apa? Dari 1 Korintus pasal 9:27. Jangan sampai aku yang mengajar, yang mengerti kebenaran, aku sendiri ditolak. Ditolak dalam Alkitab New International Version menggunakan diskualifikasi. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat. Oke. Bagaimana Pak Stefan? Om menyambung tadi Om, kan sedikit yang dipilih akhirnya seperti itu. Itu kan di luar sana juga, dia juga ada yang mengatakan bahwa sama seperti agama saya. Karena kalau kita harus masuk ke surga, kita harus melewati rambut yang dibelah 7. Itu kan sulit juga, walaupun kalau kita punya niatan, bagi mereka pahala. Tapi kalau untuk masuk ke surga sangatlah sulit, karena melewati rambut yang dibelah 7 itu, Om. Kan intinya juga sama sulitnya, seperti itu tuh. Konteks mereka menganggapnya sama juga dengan agama mereka. Ya kalau mau tafsirkan begitu boleh saja. Ya toh. Artinya gini loh. Sama enggak? Ini berita perbandingan loh ya. Nih. Mas Karel tak kasih uang 1 miliar ya. Ikut saya jalan kaki ke Jakarta. Oke. Yang pilihan yang kedua, Mas Karel ikut saya jalan kaki ke Jakarta, tak kasih uang 1 miliar. Saya tanya, sulitnya sulit yang mana? Sulitnya sulit yang mana? Ayo Anda juga boleh pilih lah. Sulit yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua itu tadi kan dikasih dulu. Ya. Atau yang kedua jalan kaki dulu. Baru kasih. Sulit gitu. Ya. Oh, jadi kalau dikasih duit dulu lebih ringan. Karena jalannya lebih pendek. Nggak sama-sama sulit. Ini jalan loh ya, jalannya podo loh. Oh, nah sulitnya sama sulit Mas, sama sulit. Tapi perbedaannya diberikan itu pasti pengharapannya. Hanya bedanya itu. Jadi antara rambut dibelah 7 dan Kristen keselamatan sama-sama sulit, tapi kepastian tidak sama. Nangkep ya? Ya, nangkep Om. Ya.